Semuanya beres dalam waktu 2,5 tahun, Sobat TKG. Nggak masuk akal. 2,5 tahun beres. Gimana itu? Ya itu dia. Kalau kita berpikir pakai logik, itu akan menjadi 25 tahun. Karena hitungannya udah tepat. Secara matematika udah tepat. Tapi bagaimana itu bisa 2,5 tahun? Berarti gua memotong 22,5 tahun. Udah jadi kakek-kakek. Karena ketika itu umur gua masih 37 tahun. Gimana tadi di Trijaya 40 lebih. Udah nggak bisa pakai ini Sobat EKG. Dan apa yang Bang EKG atau Master Darta lakukan? Kegilaan Sobat EKG. Gua menciptakan dunia gua sendiri. Makanya Sobat EKG gua keras di EKG. Udah jangan takut ngayal. Terserah orang bilang ngayal aja lu. Karena itu yang akan menyelamatkan hidup lu. Dari SD tuh gua susah Sobat EKG. Tapi gue bisa selamat karena ngayal. Kalau Sobat EKG nggak punya daya hayal, habis Sobat EKG. Karena itu harapannya, Sobat semua. Sobat EKG, karena kita udah disikat 80% pikiran negatif, saatnya kita hantam Sobat EKG dengan pikiran-pikiran yang baik, menghayal. Kita masih masih berpikir nih, belum merasa ya. Apa yang gue lakukan? Gue melakukan dengan mengindra. Nah ini paling bawah nih, merasa. Jadi gue agresifnya itu nggak kayak Neville Goddard, Sobat EKG. Gak cuma merem, enggak. Apa yang bisa gue jamah, gue ambil. Dan gue selalu melakukan itu literally. Begitu yang gue lakukan. Ya cuma Sobat IKG harus dari kiri kanan, hati-hati. Karena Sobat IKG bisa dibilang gila. Dan banyak sekali, hampir tidak terhitung. Napak tilas gue di Kuningan. Baru kemarin gue dari Trijaya. Gue menangis habis-habisan hanya di depan toko roti. Gue bilang sama bokap gue, hari ini kita ke sana ya, ke daerah Luragung tuh, Olecet. Ada toko roti. Mana ada toko roti di tengah sawah? Ada. Nggak ada, ada. Jaraknya jauh dari Cilimus, sekitar berapa puluh kilo lagi ke sana ke atas. Gue ajak keluarga gue semuanya ke sana kemarin. Jadi setiap kali gue ke Trijaya, Kuningan, gue napak tilas. Gue memberikan satu janji-janji semua pada tempat yang gue kunjungi, tempat-tempat bahagia. Hotel gue sumpahin, gue akan ada di sini. Toko roti, Sobat EKG. Makanya kalau di EKG itu ada yang orang jual salak ya. Apa yang dilakukan? Ya memang begitu. Salah satunya ya, Sobat EKG. Dulu gue tuh selalu naik motor di sana di Kuningan. Dulu belum ada jalan baru di daerah Sampora namanya. Kalau yang orang Kuningan pasti tahu itu. Di situ tuh ada jalan terus, tiba-tiba cek kepotong sama bukit, jalannya lagi dibelah sama pemerintah. Setiap kali gue lewat sana, itu gue bilang di motor rekan gue yang motornya udah kodok 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 itu belakang CVT-nya rusak. Gue bilang gini, ah, enak banget ya AC-nya. Dingin. Padahal di Kuningan udah dingin, tapi masih pakai AC. Ngomong sendiri, Sobat IKG. Keluar. Nggak dalam hati. Begitu pas ngeliatin bukit, turun ke bawah. Gue bilang ini, kak, bentar lagi kita akan melihat bukit yang luar biasa, tapi di belah sama traktor akan dibikin jalan menuju Ancaran. Kalau yang orang Cirebon pasti tahu. Nanti Sobat IKG googling aja deh tuh. Waktu itu belum ada jalan itu. Bukitnya baru dibelah, baru berapa meter. Dan gue ucapkan itu. Dan gue bilang, Sobat IKG, kita hitung ya kak. Kenapa gue bilang kak? Kak itu anak gue yang pertama, kedua, dan ketiga ya. Yang paling kecil bontot kelas 2 SMP. Sekarang udah pada kerja. Begitu pas bukitnya naik, begitu turun, gue bilang, satu, dua, tiga. Wah, bagus banget ya. Jalannya bagus ke sana. Jalanan di tengah dibelah. Bukit itu dibelah sama jalanan. Gue bilang gitu, Sobat IKG. Setiap hari. Setiap hari gue lewat situ, gue pasti bilang ini, kak, siap ya. Satu, dua, tiga. Wah.
Gue membayangkan tuh mereka di sana sambil wah. Terus itu gue mau ke arah Ciawi Gebang namanya Sobat IKG. Di mana di Ciawi Gebang dekat Luragung itu gue bertemu dengan Pak Apon. Ada itu di cerita IKG yang gue diajak makan nasi kasreng. Sampai suatu hari Sobat IKG, keadaan berubah. Gue udah naik mobil lagi. Dan gue mau ke arah Sangkanurip. Lurus. Nah, jalanan bukit itu ke kiri. Tiba-tiba gue belokin ke kiri. Bokap gue nanya, ngapain kamu lewat sini? Terus gue bilang, ini adalah salah satu eksesifku yang dulu dan bending realitaku. Bokap nggak bisa apa-apa di sebelah. Bukannya makan kue tart, dia bilang gitu. Karena banyak Sobat IKG. Enggak, ini juga salah satunya. Tapi bokap nggak nanya ya di sebelah. Lalu anak-anak gue di belakang tuh lagi pada ngobrol asik sama mamanya. Dan gue teriak gitu, dia bilang, kak, tunggu sebentar. Nanti kita ngelewatin satu bukit jalanan, kita akan melihat satu bukit dibelah sama jalan, cuma jalannya belum jadi. Dan itu indah sekali, gue bilang gitu. Begitu bukitnya turun ke bawah, set. Nah itu gue ngucap Sobat IKG. Satu, dua. Pas yang ketiga ya gue nggak bisa ngomong tiga. Itu lihat, bukitnya indah sekali, gue bilang gitu ya. Dan apa yang terjadi di belakang itu yang mereka sama-sama. Wah, terjadi Sobat IKG. Dan gue lakukan setiap hari, Sobat IKG. Setiap hari, setiap gue lewat situ kalau mau ke Ciawi Gebang. Setelah mereka, wah, buntu ke kiri itu ke daerah daerah Desa Japara. Sangkanurip itu harus ke kanan. Lalu abis itu gue berhenti di situ. Gue muter lagi, Sobat IKG. Hanya untuk, wah, begitu. Dan mereka nggak tahu kenapa papanya ke bukit itu. Karena dulu papanya selalu bilang, satu, dua, tiga. Wah, ngelewatin itu pakai motor, Sobat IKG. Nah, sobat semua, gua melibatkan indera gua semuanya. Mata, hidung, tangan gua. Bagaimana cara menghayal tangan megang motor, tapi gua berhayalnya bahwa gua lagi megang setir mobil. Bahkan udara itu gua berhayal antara udara AC dan udara daerah Kuningan nyatu. Telinga, gua berusaha mendengarkan suara anak-anak gua. Wah. Sobat EKG, pernah di salah satu konten EKG ya, gue pernah bilang ya sobat semua, jika sobat menginginkan sesuatu, sobat harus bisa memandang keinginan tersebut menjadi sel di tubuh sobat semua. Jadi mimpi sudah tidak berada di luar lagi, tapi benar-benar menyatu dengan diri sobat semua ya. Nah, pembahasan kali ini gue akan mengulas dan saling sharing ya sama sobat semua. Ya, hal yang tadi gue sebutkan di atas. Namanya embodiment. Embodiment. Embodiment itu berasal dari kata embody, body ya, sobat EKG ya, yang artinya menjelma, mewujud. Jadi ada wujudnya sobat EKG. Ya, dalam filsafat, embodiment itu adalah kesatuan antara pikiran dan tubuh. Nyatu sobat EKG. Jika kita hubungkan dalam hukum manifestasi, sebenarnya embodiment itu adalah kunci yang mengubah mimpi dari konsep yang abstrak menjadi realitas fisik. Wah, berarti hampir sama kayak alchemy dong. Nah, sobat IKG, sebelum kita lanjut ya ke alchemy, gue akan membahas embodiment dulu ya, karena alchemy kemarin udah gue bahas ya. Sebenarnya gampangnya embodiment itu merasakan keadaan, sobat semua. Merasakan keadaan dengan kesadaran. Jadi kayak menghayati ya. Konsep embodiment ini dapat digunakan untuk kepentingan yang sangat beragam. Bisa untuk kepentingan body, soul, dan spirit. Misalnya kesehatan, kemakmuran, ketenangan, dan kedamaian. Jadi sebenarnya embodiment itu bukan sekedar memvisualisasikan mimpi, bukan. Tapi bagaimana kita bisa menghidupi impian tersebut. Dan itu bukan besok. Bukan suatu hari nanti, bukan. Tapi hari ini sobat EKG. Ya, jadi kita bisa menghidupkan mimpi dengan tubuh, pikiran, dan jiwa. Hari ini.
Sobat semua, di beberapa video sebelumnya gue pernah katakan ya, bagaimana hukum semesta bekerja. Ya memang ada beberapa tahap ya, mulai dari keinginan bisa terwujud menjadi kenyataan. Dari bayangkan, rasakan, dan lepaskan. Tanpa disadari, sobat semua, rentetan proses tersebut adalah satu kesatuan. Ya, satu kesatuan aktivitas body, soul, spirit. Dan memang pada akhirnya, di video tersebut gue pernah katakan, bagian tersulit adalah nomor 2. Merasakan. Ah, bang, yang susah itu melepaskan. Emang lu udah punya. Kayak susah banget ngelepasinnya. Ya enggak lah. Yang paling sulit adalah merasakan bagaimana konsep aku dan saya bisa menyatu. Ya, sobat semua, keinginan itu perlu jiwa. Dan tahu nggak jiwanya itu apa? Ya, agar bisa terwujud keinginannya, jiwanya adalah dengan memberikan rasa di dalamnya. Sobat semua, kalau Sobat EKG jeli ya, nonton konten-konten EKG itu, kalau Sobat EKG bisa mencari kesimpulan dan mendapatkannya, sebenarnya dunia tidak merespon keinginan kita, namun dunia merespon keadaan kita. Keadaan yang bagaimana? Ya, keadaan yang kita rasakan. Itu sebabnya gue bilang berkali-kali, Sobat EKG, untuk bisa selaras dengan energi positif. Sobat EKG, embodiment itu bukan sihir. Kalau Sobat EKG yang suka science ya gue boleh bilang ini science saraf ya. Gue di sini bukan mau melemah ya, berbicara soal science. Ya, tapi memang ada perubahan dari sisi saraf. Ketika kita secara konsisten merasakan diri kita sudah menjadi versi terbaik diri kita, otak kita mulai percaya, Sobat EKG. Dan perlahan, sadar, kita bisa mengambil tindakan yang selaras dengan keyakinan tersebut. Sobat EKG, nah ini ada satu yang agak gila ya. Embodiment itu kadang-kadang membalikkan logika. Ya, kalau biasanya ya, kita sering dengar, hidup di dunia ini mengajarkan seperti ini, Sobat EKG. Berusaha dulu, baru bahagianya nanti. Namun embodiment kebalik, Sobat EKG. Dia membalik logika. Bahagia sekarang, maka usahamu akan mengikuti. Wah, ini mah gila. Ya, kalau Sobat EKG jeli ya, di beberapa video gue bahkan pernah bilang, berdoa dulu baru berusaha. Nah, ketika kita bergabung dengan satu entitas doa, gue sebut entitas ya Sobat EKG, harusnya kita bahagia ya, karena kita tahu hal itu bisa terwujud. Makanya bahagianya sekarang, nanti usaha akan mengikuti. Kenapa? Ya tadi karena alam semesta merespon getaran yang dihasilkan oleh rasa yang bermula dari keinginan. Sekali lagi, alam semesta merespon getaran yang dihasilkan oleh rasa yang bermula dari keinginan. Hukum tarik-menarik bukan tentang mengumpulkan keinginan doang, Sobat EKG, tapi tentang menyelaraskan frekuensi Sobat semua dengan apa yang Sobat inginkan. Ya, kalau Sobat EKG merasa kekurangan, ya Sobat akan menarik lebih banyak kekurangan. Kedengarannya klasik ya, tapi memang begitu. Jika Sobat EKG sudah merasa berkelimpahan, dunia akan membuktikannya. Sobat EKG, dalam cerita-cerita di Emang Kudu Gila yang gue pakai sebagai dasar referensi gue ya. Referensinya pengalaman sendiri ya. Ya, dimana secara nyata ya Sobat EKG, artinya semua orang sudah tahu kalau dulu itu gue jatuh dan terpuruk. Ya, orang-orang udah tahu Sobat EKG, dunia sudah tahu. Namun gue bisa membuat satu setelan embodiment yang sampai saat ini sudah menjadi sel di tubuh gue. Apa itu? Banyak sekali Sobat EKG yang sudah gue bagikan sama Sobat semua ya. Ya, salah satu contohnya gue ingatkan lagi ya. Ada video dulu ya, dimana gue berada di Giant Supermarket. Bagaimana gue mendorong troli, nunjuk-nunjuk, ambil teh di sana, ambil susu di sini. Gue merasakannya dan menghayati Sobat EKG. Kemudian merasakan denyut kebahagiaan ketika di Bukit Trijaya. Ada lagi, merasakan setir mobil yang terbuat dari piring kaleng. Dan lain-lain dan lain-lain. Lalu dari pengalaman-pengalaman tersebut, bahkan ketika gue masih kecil, keluarlah jargon-jargon EKG yang banyak juga ya Sobat semua. Ya, semua itu dari embodiment. Tenang, kita orang kokai. Persetan logika. Jangan malu, jangan takut, dan jangan angkuh. Ada lagi ya, waktu gue SMP. Walau air mata jatuh mendera, namun semangat harus tetap membara. Bahkan, gue pernah bilang, ayo Sobat semua, kita kembali ke masa depan. Bang Master EKG.
Bang EKG, apakah semua itu berarti penolakan dari kondisi atau keadaan yang saat ini sedang gak baik-baik aja? Elu denial, Bang. Sobat semua, biarkan orang lain mengamini, namun diri gua tetap menjalani. Menjalani apa? Menjalani fakta, Sobat EKG. Menjalani sebuah masa depan yang baik untuk gua jadikan keadaan di hari ini. Itu namanya denial, Bang. Terserah. Tuhan pun tahu dan dia gak suka dengan kata-kata saya miskin, saya bokeh. Biarkan orang lain mengambil perannya untuk melabel gua gak peduli, Sobat EKG. Lalu gua membenahi diri gua dan menuntun kembali arus jiwa ini menuju gerbang harapan dan cita-cita yang luhung dan luhur. Bodoh amat, Sobat EKG. Ya, Sobat EKG, beberapa hari yang lalu gue kedatangan tamu ya, teman lama Sobat EKG. Dia bercerita tentang dagangannya yang jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun berkali-kali. Dan setelah dia curhat sama gue panjang lebar, kita saling sharing dan gue berikan sedikit setelan-setelan gue. Dia pulang dengan penuh semangat lagi, Sobat EKG. Lalu dia WA gue ketika di rumah. Biarin deh, gua nggak peduli lah orang lihat gua jatuh bangun. Ya, dalam hati gua itu gua juga dulu kayak gitu. Makanya master lo apaan terseok-seok. Lalu gua bilang sama dia, ya nggak apa-apa lah, biarin aja mereka lihat lu jatuh bangun dan bangun lagi. Asal jangan lu membiarkan mereka melihat lu menyerah. Sobat semua, di video sebelumnya itu gue membahas soal alchemy ya. Alchemy, yaitu sebuah transformasi bagaimana kita mengubah logam menjadi emas. Yang belum nonton dulu Sobat EKG. Ya, agar sobat semua bukan hanya paham saja dan tidak hanya mengambil informasinya, tapi dapat mengambil makna agar dijadikan wacana dalam melangkah di kehidupan. Alchemy memang membutuhkan embodiment, Sobat EKG. Sebuah proses yang beresensi semangat seperti act as if, bertindak seolah-olah. Ya, karena sobat membutuhkan sebuah alasan dorongan kenapa sobat yakin dengan apa yang sobat impikan. Apa? Yaitu apa? Yaitu kebahagiaan. Sobat semua, ini juga penting ya. Embodiment itu kadang membawa sebuah keajaiban yang terjadi di luar logika. Iya, embodiment itu sering membawa twist yang tidak terduga. Jika Sobat EKG mungkin memimpikan A, tapi semesta memberi Sobat EKG B, yang memang ternyata lebih baik. Contoh ya, ada seorang pria, dia selalu bervisualisasi mendapatkan promo jabatan di sebuah perusahaannya. Jadi ini gue direktur nih, bahagia nih gue. Gak berapa lama bukannya dipromosiin, malah di PHK. Nah, pada saat itu, pasti manusia suntuk. Seolah selesai semua. Embodiment, wasaimen. Gua kan pengen jadi direktur, malah dipecat. Setelan apaan sih master? Nah, sobat semua, di sini alchemy bermain. Ya, ingat kan? Proses pertama. Apa yo? Nigredo. Dihancurin dulu, Sobat EKG. Lalu masuk albedo ya. Ada satu lagi sebetulnya ya Sobat EKG, setelah albedo pemurnian itu ada yang namanya sitrinitas, tapi gue lewatin ya. Setelah itu Sobat EKG masuk ke rubedo, perwujudan. Nah, ketika gue bilang di sini alchemy bermain, harusnya orang tersebut terus setia untuk tetap merasakan menjadi direktur. Dibutuhkan embodiment. Seiring sejalan, ya karena dia selama ini sudah pernah menjadi seorang pemimpin di perusahaannya, lalu ia memberanikan diri untuk membuka usaha. Dan dalam setahun, pendapatannya 3 kali lipat dari gaji lamanya. Dan dia menjadi direktur di perusahaannya sendiri, Sobat EKG. Ya, Sobat EKG, inilah kenapa embodiment itu begitu kuat dan penting. Embodiment mengajak kita untuk mempercayai jalan hidup kita, bahkan saat lika-liku yang tidak terduga. Sobat EKG, bagaimana ya caranya kita memulai? Prakteknya gimana nih? Ada 3 bagian, Sobat EKG.
Gua akan jelaskan satu-satu ya. Sebenarnya embodiment itu dimulai dari hal yang sangat sederhana. Bagaimana versi terbaik diri gua ya? Bagaimana gua berpikir, bagaimana gua berbicara, dan bagaimana gua bertindak hari ini. Gitu. Jadi Sobat EKG memang harus memancarkan sebelum memiliki. Sekali lagi, pancarkan sebelum memiliki. Nanti gue jelasin satu-satu ya Sobat EKG. Yang kedua, Sobat EKG harus punya jurnal identitas baru. Dan yang ketiga, ingat Sobat EKG, gue pernah bilang bahwa tubuh kita selalu mengingat karena isinya 80%-nya air. Gue balik lagi yang pertama ya, pancarkan sebelum memiliki. Ya, dalam hal ini gue lebih suka menghubungkan dengan kisah gue ya. Ya, kisah SMP gue lah ya Sobat EKG. Sobat EKG yang belum nonton video ini, lihat thumbnailnya, silahkan nonton dulu. Kenapa hal ini gue ambil? Karena sampai hari ini hal tersebut sudah menjadi sel di tubuh gue. Ya, dimana waktu SMP itu ya, gue punya uang jajan yang pas Sobat EKG. Namun gue bersyukur pulang pergi naik metro mini Sobat EKG. Kadang-kadang ya, namanya anak sekolah ya dulu ya, gue sempet bandel juga sama temen gue namanya Dodi. Tak, cabut, kiri. Gue bilang, Dot, itu kan gak bener ya, gak bayar. Udah gak apa-apa, biar bisa beli jajan di sekolah katanya gitu. Gila lah masa-masa SMP ya. Ya, gue masih punya sisa uang lebih ya Sobat EKG. Namun sisa uangnya hanya bisa beli makanan snack mie kering. Kalau Sobat EKG perhatikan ya, di cerita ini ya, itu gue sempat berhenti di depan kantin sekolah Sobat semua. Berhenti. Jadi waktu itu gue mau ke toilet ya, dan gue lihat teman-teman pada ngantri. Ya, walau gue gak ada duit saat itu, gue bisa merasakannya lewat penciuman gue ya. Dan gue memberanikan diri untuk mengantri Sobat EKG, padahal gak ada duit sama sekali. Nah, ini plot twistnya Sobat EKG. Gue sudah melakukan embodiment merasakan baunya mie ayam dan makan mie ayam. Namun apa yang terjadi? Plotnya twist Sobat EKG, gue malah digebukin. Ya, tapi endingnya gue adalah murid yang paling sering makan mie ayam di sekolah itu ya. Ya, kenapa? Karena gue punya uang. Di video itu pun gue selalu bilang untuk sobat mengambil maknanya. Bahkan di situ ada teka-teki ya, enigmatis. Saat gue menangis abis dipukulin ya, sakitnya kan belakangan sobat semua. Itu Danu teman gue tanya, kenapa? Lu kenapa? Lu kenapa? Dan gue nggak menjawab kalau gue abis digebukin. Jawaban gue adalah, gue cuma pengen makan mie ayam dan... Nah, sobat semua, dari pelajaran pancarkan sebelum memiliki, agaknya Sobat EKG bisa mengambil ya makna dan hikmahnya. Yang kedua adalah jurnal identitas baru. Di sini gue nggak mau ngomong panjang lebar ya. Sederhana Sobat EKG, namanya juga jurnal. Sobat EKG siapkan buku dan tulis, seolah sobat sudah mencapai mimpi-mimpi sobat semua. Tulis seperti ini Sobat EKG. Hari ini saya adalah seseorang yang ... dan saya merasa ... Iya, terserah mau jadi apa, gua nggak tahu. Makanya kalau ditanya, gua pengen jadi apa ya Bang Master, mana gua tahu. Tulis bebas, terserah keinginan lo. Oke, bikin jurnal identitas baru. Terus nulisnya gimana? Ya, sering-sering ditulis dan sering-sering dibaca. Hari ini saya adalah seorang arsitek yang luar biasa. Dan saya merasa bahagia sekali. Karena klien saya banyak. Mereka puas dengan hasil kerja saya. Dan saya selalu diberi bonus. Saya bisa jalan-jalan bersama keluarga saya dan lain-lain. Gitu Sobat EKG.
Nomor 3, Sobat EKG. Nah, ini yang gue bilang, bahwa tubuh, body, kan namanya embodiment ya, body. Tubuh itu selalu mengingat. Kenapa? Karena sebagian besar tubuh kita adalah air, dan air memang menyimpan memori. Jadi jangan ketawa ya kalau ada yang bilang, hari ini hujan ya. Hujan itu 10%-nya air dan 90%-nya adalah kenangan. Memang begitu, Sobat IKG. Itu bukan gurauan. Itu bukan bercandaan anak-anak ABG. Bukan. Memang aslinya begitu. Makanya ya, jika Sobat IKG yang saat ini sedang kurang sehat, katakan Sobat IKG, saya tahu saya kurang sehat. Nggak apa-apa mengakuinya. Kurang sehat adalah sebatas informasi agar saya menjadi bijak atas tubuh saya. Saat ini memang saya mempunyai keterbatasan. Namun setiap harinya saya bisa mengingat dan merasakan rasanya sehat. Katakan seperti itu, Sobat IKG. Iya, rasanya sehat itu bukan hanya tersimpan di masa lalu saya, tapi ia menyapa perlahan setiap harinya. Dan rasa sehat tersebut berasal dari masa depan. Sobat EKG, tubuh kita memang selalu mengingat. Nah, makanya Sobat EKG, cobalah sehari sekali ya, atau sehari 2 kali boleh ya, kalau yang lagi punya banyak kesibukan. Coba Sobat EKG berjalan 5 menit sehari aja, dengan bahu yang tegap dan senyum yang alami. Jalan gitu Sobat EKG, tapi jalannya bahunya tegap dan senyuman yang alami. Dan katakan, saya sehat, saya kuat, saya kaya raya dan hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Amin. Ya, itu yang selalu gue lakukan juga Sobat IKG. Ya, kadang ya, gue kalau ngobrol sama klien di hotel Kubika itu ya, atau di tempat-tempat lain, itu kan gue kadang-kadang, sebentar ya, saya ke toilet dulu. Gue menegakkan badan gue ya, dengan bahu yang tegap dan senyum yang alami. Sambil menuju ke toilet tuh Sobat IKG, gue senyum sendiri. Dan gue selalu katakan, gue sehat, gue kuat, gue kaya raya, hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Amin. So, Sobat IKG, segini dulu ya. Nanti gue bikin konten lagi. Dan kayaknya siap-siap. Ini kayaknya di bulan September nih, gue mau bikin kita kumpul lagi Sobat EKG. Menyatukan energi. Sikat Sobat EKG. Sobat semua, terakhir gue mau titip ya. Manusia memang perlu mengalami proses embodiment. Karena ini adalah cara kita untuk menciptakan takdir, bukan menunggunya. Mulai hari ini Sobat EKG, hidup seolah mimpi sobat semua sudah nyata. Karena suatu hari nanti, sobat akan terbangun dan menyadarinya. Hah? Lah. Gua saat ini ada di sini. Dan saat ini, gua sedang merasakannya. Oke Sobat IKG, semangat terus ya dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Tenang Sobat IKG, tenang. Tenang Sobat IKG, tenang. Nah ini embodiment juga nih. Tenang. Kita orang kokai. Salam dari gua, emang kudu gil.